mereka karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini masih dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini dalam rangka saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah Selatan mendapatkan tugas dalam membuat aksi nyata dengan materi terkait dengan disiplin atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Kepada rekan-rekan guru semua, di mana tugas kami ini akan kami videokan dan akan kami unggah di YouTube serta kami kirim ke PNM sebagai bukti karya kami calon guru penggerak. Untuk tidak memperpanjang waktu, maka sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, kita awali dengan doa. Untuk itu, doa pembukaan ini saya minta salah satu guru untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik, kepada Pak Bobi, saya beri kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh untuk sebelum kita memulai dengan kegiatan diskusi guru penggerak, kita akan meminta pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum daripada kita memulai dengan kegiatan di siang hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami datang mempersembahkan kehadiran Tuhan. Karena atas kasih dan cinta-Mu yang begitu luar biasa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Guna kami anak-anak-Mu akan bersama-sama berdiskusi tentang materi-materi guru penggerak yang akan dilaksanakan pada saat ini, ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, agar Allah selalu dan senantiasa memberikan hikmat kepada materi dan sebagai kami yang hadir pada saat ini, agar setiap materi diskusi yang akan dilaksanakan pada saat ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami coba berdoa kepada-Mu ya Allah, agar setiap apa yang dilaksanakan pada saat ini jangan seturut kita dan kemampuan kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa jikalau Allah yang bertindak, Allah yang memberi ruang dan waktu kepada kami, tentunya semua yang kami laksanakan pada saat ini terjadi menurut kasih dan penyertaan daripada Allah sendiri. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan makasih, di materi yang akan melaksanakan hasil pada saat ini, kami serahkan hamba-Mu ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, agar apa yang hamba sampaikan jangan seturut kehendak daripada hamba-Mu, melainkan kehendak Bapa yang boleh jadi. Dan kami yang hadir pada saat ini, kami juga berharap bahwa Tuhan kuasailah kami dengan kuasa-Mu, agar apa yang kami mendengarkan kami boleh melaksanakan di dalam hidup dan kehidupan kami sebagai tenaga pendidik di masa-masa mendatang, ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan makasih, datanglah dan bersama-sama dengan kami, karena kami menyerahkan kegiatan hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Anak dan Juru Selamat kami yang setia. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Pak Bobi yang sudah memimpin kita di doa pembukaan. Bapak Ibu, kita langsung saja pada pemaparan materi. Dan setelah saya memaparkan materi ini, di sesi terakhir ada masukan atau usul saran dari Bapak Ibu akan
beberapa konsep inti yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tetapi sebelum itu saya akan mulai dengan latar belakang. Latar belakang di sini itu tentang budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan budaya positif perlu ada disiplin di sekolah. Salah satu cara untuk mengimplementasikan disiplin di sekolah adalah melalui proses keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Berikut tentang tujuan dari aksi nyata yang saya buat. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu, dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada murid, terutama disiplin positif dalam menaati tata tertib di sekolah. Yang kedua itu membentuk karakter yang positif pada murid melalui kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga adalah membangun pemahaman bersama rekan sejawat tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Yang berikut itu ada tolak ukur. Itu terlaksananya diseminasi konsep inti tentang budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan guru bersama murid, terlaksananya penyelesaian masalah atau kasus dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, bersama rekan guru mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang berikut lagi itu lini masa tindakan. Itu yang pertama itu membuat rencana aksi nyata. Yang kedua itu berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga itu melaksanakan diseminasi kepada rekan-rekan guru tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Dan yang keempat itu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif. Dan yang berikut ini kita akan masuk pada konsep inti atau konsep utama dari budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 7 yang akan kita bahas bersama-sama pada siang hari ini. Yaitu yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu tentang disiplin positif. Yang ketiga itu tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu tentang posisi kontrol guru atau restitusi. Yang keenam itu tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh itu tentang segitiga restitusi. Kita masuk pada pembahasan konsep inti yang pertama itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru, nilai dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kira-kira dia punya nilai itu ada 6, itu nilai pertama itu tentang apa?
dia punya elemen-elemen perilaku itu. Yang pertama itu tentang beriman dan bertakwa pada Tuhan ya yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu nilai mandiri. Yang ketiga itu berpikir kritis. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bergotong royong. Dan keenam itu adalah berkebinekaan global. Ya. Berikut itu konsep inti yang kedua itu adalah disiplin positif. Kira-kira disiplin positif atau yaitu dia seperti apa? Disiplin mematuhi aturan, ya, mematuhi aturan, disiplin. Ada lagi, ya, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, itu mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Artinya motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri yang berdasarkan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi secara umum di sini disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, tujuan kita itu adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Konsep inti yang ketiga itu tentang motivasi perilaku manusia. Teori motivasi itu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku manusia itu, yang motivasi pertama dan kedua itu dia termasuk dalam motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi yang ketiga itu dia termasuk dalam motivasi eksternal. Sebagai contoh, itu hukuman itu dia tidak terencana atau secara tertib. Murid tidak tahu apa yang akan
bertahan hidup, maka manusia membutuhkan makanan dan minuman. Ya, kalau kita punya kebutuhan untuk kita mau bertahan hidup, itu kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Itu dia termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya seperti rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa berbagi, rasa kerjasama, dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk diakui, dan keinginan untuk didengar. Kebutuhan dasar manusia yang keempat itu adalah kebebasan. Itu dia punya contohnya seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir dari kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan, contoh dari kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan itu seperti bermain, apalagi humor, tertawa, dan lain sebagainya. Berikut konsep inti yang kelima adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada lima posisi kontrol guru yang harus kita pelajari bersama-sama. Itu yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Di sini teman-teman, sebelum kami belajar di pendidikan guru penggerak, selama ini apa yang kita lakukan di sekolah, menurut saya mungkin sangat salah. Tapi setelah kami belajar di pendidikan guru penggerak, apa yang selama ini kita lakukan salah, kami mulai mengetahui, mulai belajar tentang posisi kita sebagai guru, di mana dalam kita memberikan hukuman kepada murid kita. Selama ini, kalau murid-murid kita membuat kesalahan, pasti kita langsung bentak-bentak itu anak, atau kita langsung pukul. Tapi di sini saya mau berbagi pengalaman dari apa yang telah kami peroleh dari pendidikan guru penggerak, atau apa yang kami peroleh dari apa yang sudah kami pelajari di tugas-tugas kami. Kalau anak membuat kesalahan, kita harus posisikan diri kita sebagai manajer. Kita harus menyelesaikan itu permasalahan
yang telah anak buat dengan baik. Kita tidak boleh memukul atau tidak boleh langsung marah-marah. Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik untuk kita terapkan sebagai seorang guru itu adalah posisi sebagai manajer. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman. Di sini dari 5 posisi kontrol guru ini ada contoh kasus-kasus yang kita harus selesaikan sesuai dengan 5 posisi kontrol guru. Itu sebagai contoh itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali dengan kamu? Artinya saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dia sebagai dia memposisikan diri sebagai apa? Sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai pengajar atau sebagai pembuat rasa bersalah. Dia sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar dalam melakukannya, kamu tidak pernah benar dalam melakukannya, itu dia sebagai apa? Sebagai penghukum atau sebagai pemantau. Kamu tidak benar dalam melakukan. Kamu itu tidak benar dalam melakukan sesuatu. Itu dia sebagai penghukum. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya ambil salah satu kasus itu tentang siswa datang terlambat ke sekolah. Siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau kita sebagai mengambil posisi guru itu sebagai contoh itu, kalau siswa datang terlambat ke sekolah, sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk ke kelas. Itu dia kita memposisikan diri kita sebagai apa? Ya, sebagai penghukum. Kali ini ibu memaafkan kamu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi. Itu dia sebagai posisi, memposisikan diri sebagai apa? Sebagai teman. Ya, sebagai teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dia termasuk dalam posisi apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dia sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu kita posisikan diri sebagai seorang
sebagai seorang manajer. Baik, kita lanjut lagi. Pada konsep inti yang keenam, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang diterapkan dalam membangun positif di sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Di tiap-tiap kelas itu sudah ada keyakinan kelas yang telah dibuat di tiap kelas dan murid. Yang berikut lagi, konsep inti yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi juga merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan suatu kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika mereka berlaku dengan jujur. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ada 3 unsur segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sebagai contoh, segitiga restitusi yang sudah kami praktik saat kami mengerjakan tugas. Kalau anak membuat kesalahan, kita sebagai guru itu kita harus memanggil anak tersebut dan mengobrol dengan anak tersebut. Kita harus menanyakan kenapa dia berbuat salah atau kenapa dia melakukan itu. Pasti anak tersebut itu dia mempunyai alasan tertentu sehingga dia melakukan suatu kesalahan. Sebagai contoh, kalau di dalam kelas anak tersebut dia tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh guru, kita sebagai guru kita harus memanggil
dia, kita harus tanya dia punya alasan apa sehingga dia tidak mengerjakan PR. Karena pasti dia mempunyai alasan tertentu sehingga dia tidak mengerjakan PR. Jadi kita harus posisikan diri kita sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum, tetapi kita harus sebagai seorang manajer untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Atau contoh lain, di dalam kelas dia suka pukul-pukul dia punya teman. Kita sebagai seorang manajer, kita harus memanggil dia dan kita harus menanyakan dia punya alasan kenapa sehingga dia suka pukul dia punya teman. Kita tidak boleh langsung marah dia bilang kenapa kamu pukul kamu punya teman, atau kita langsung jawab dia punya telinga. Karena kebiasaan kita, biasa anak buat salah kita sampai itu kita tidak tanya dia kenapa dia buat begitu, tapi kita langsung pukul dia, atau kita kebiasaan ibu-ibu itu langsung jawab anak punya telinga. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu guru semua, kita belajar dari kesalahan yang sudah kita perbuat. Kita harus posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kalau dalam satu masalah atau satu kasus di dalam kelas, kita harus menanyakan dulu alasannya kemana sehingga dia berbuat kesalahan. Yang kedua itu validasi tindakan. Guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Nah, ini seperti kasus contohnya anak di dalam ruangan, dia suka minta-minta dia punya teman punya bekal, atau dia suka minta dia punya teman punya jajan. Ya, kalau kita sebagai seorang manajer, kita harus panggil dia dan tanya dulu kenapa dia suka meminta dia punya teman punya bekal atau dia punya makanan. Pasti dia mempunyai alasan tertentu sehingga dia suka minta dia punya teman punya bekal. Mungkin dari rumah dia tidak makan, atau mungkin di rumah dia mungkin memang tidak ada persediaan makanan, atau mungkin ada alasan lain lagi. Jadi kita kalau sebagai guru atau sebagai seorang manajer, kita harus menanyakan alasan anak tersebut berbuat begitu atau suka meminta bekal dari teman-temannya. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia ingini. Bapak Ibu guru semua, sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan, dan mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau memberikan masukan, atau ada yang mau memberikan usul, atau ada yang mau memberikan saran, saya persilahkan. Ya baik, Pak Bobi, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya hanya memberikan masukan saja tentang penerapan restitusi yang positif. Nah, salah satu contoh kalau berbicara tentang restitusi positif itu akan memperbaikan kondisi guru dan kondisi anak. Oleh karena itu dari sini kami hanya mau sampaikan bahwa ketika anak-anak yang hadir pada saat itu dan melaksanakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru, apa yang guru mau memberikan sanksi terhadap dia. Yang kedua, ketika kalau siswa atau murid tidak masuk sekolah, kita memberi sanksi. Dan sebaliknya, kalau memang guru yang tidak masuk, apa yang siswa memberi sanksi terhadap guru tersebut. Oleh karena itu, kalau berbicara tentang penerapan restitusi yang positif, kami meminta kepada ibu untuk kalau dapat memberikan kami gambaran seperti itu, supaya kami bisa ke depan kami bisa dapat melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Mungkin itu saja dan terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan masukan yang sangat bagus. Untuk ke depan lagi kita mulai membenahi apa yang salah, kita harus perbaiki. Kita harus belajar dari budaya positif yang ada. Kita sebagai guru juga, jangan kita hanya selalu memberi hukuman kepada anak, tetapi kita juga harus memposisikan diri kita juga untuk selalu taat dalam disiplin. Jangan kita tuntut anak untuk disiplin, tetapi kita tidak. Dan mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan. Pas atau masih ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari saya, Ibu. Ya baik, Ibu. Di sini saya hanya mengucapkan terima kasih karena selama ini tugas kita sebagai guru ini yang saya mau tambahkan di sini atau mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Ibu sebagai guru penggerak bahwa sesuatu atau hal baru yang baru kami dapat yaitu posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru di sini kami sangat berterima kasih karena selama kami sebagai pendidik atau guru, kami anggap diri bahwa kita sebagai guru itu selalu kita menganggap diri bahwa kita yang benar setelah kita melakukan pembelajaran di sekolah. Di saat ada masalah dengan siswa, kita tidak perlu bertanya lagi, kita langsung ambil keputusan. Jadi kami sangat berterima kasih atas beberapa hal yang barusan kami dapat dari Ibu sebagai calon guru penggerak. Di sini kami akan belajar untuk kalau bisa kami bisa terapkan 5 hal yang baru kami dapat ini dari posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang selalu kami pakai di sini, kami selalu sebagai penghukum saja. Jarang kami menganggap diri sebagai manajer. Itu sering-sering kami sebagai penghukum saja. Terima kasih atas ilmu baru yang kami dapat hari ini. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Dan di sini
Saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang mau memberikan masukan dan mau menerima apa yang sudah saya sampaikan untuk dapat kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ini, sehingga kita dapat mencapai tujuan kita bersama untuk selalu membudidayakan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Dan mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Pas. Ya, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang masih bertahan sampai kegiatan hari ini dapat selesai dengan baik. Dan sebelum kita berpisah dari tempat ini, saya minta salah satu guru untuk menutup kegiatan kita di dalam doa. Pada Ibu Mio, saya Baik, terima kasih. Saat ini kita telah mengakhiri kegiatan kita, maka marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kami panjatkan karena atas kasih setia serta penyertaan-Mu. Engkau selalu menuntun menyertai akan kami dari awal kegiatan kami hingga saat ini. Telah tiba saatnya Tuhan Yesus untuk kami berpisah dari tempat ini. Kami mohon kuasa Tuhan selalu menyertai akan kami. Pulanglah bersama kami agar kami boleh dapat tiba di rumah kami dengan baik. Ampuni kiranya segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan yang adalah juru selamat kami, kini kami